Kalian telah mendengarkan penjelasan mengenai pembentukan PPKI yang menjadi langkah awal menuju proklamasi kemerdekaan. Pada bagian kali ini, teman-teman akan mendengarkan peristiwa berikutnya, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Selamat mendengarkan! Sehari setelah kembalinya pemimpin PPKI ke Indonesia, Jepang menyerah tanpa syarat. Pengumuman resmi mengenai penyerahan Jepang kepada sekutu baru diterima di Jakarta pada 15 Agustus 1945 sore hari, menurut Pranoto yang ditulis tahun 2000. Kelompok pemuda yang ada di Jakarta kemudian bergerak dan menginginkan proklamasi kemerdekaan dikumandangkan secepatnya. Jepang telah kalah dan tidak ada gunanya lagi menanti kemerdekaan hadiah yang dijanjikan. Kalian dapat mempelajari lebih lanjut mengenai pergerakan berbagai kelompok pemuda dan reaksi dari golongan tua hingga terjadinya peristiwa Rengas Dengklok dengan mendengarkan 2 artikel berikut. Artikel berikut ini juga berguna bagi kalian dalam mengerjakan tugas aktivitas 2 nanti. Jadi, mari dengarkan artikel yang pertama. Kerjasama Pemuda dan Peta. Hari Rabu siang, tanggal 15 Agustus 1945, di Asrama Mahasiswa Kedokteran Prapatan 10, sejumlah mahasiswa berkumpul untuk membicarakan ketegasan sikapnya setelah penyerahan Jepang dan pelaksanaan proklamasi. Menurut berita radio Australia yang mereka dengar, Jepang telah menyerah pada sekutu dan pada 15 Agustus akan diadakan penyerahan kekuasaan. Di dalam pertemuan itu dinyatakan bahwa proklamasi harus dilakukan Bung Karno dan Bung Hatta sedini mungkin dan lepas dari pengaruh Jepang. Sore harinya, sesuai dengan rencana, sejumlah pemuda dan mahasiswa mengadakan rapat di ruang Lembaga Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur 17. Rapat dipimpin oleh Khairul Saleh dan di antara yang hadir adalah Wikana, Bonar SK, Abe Lubis, Margono, Darwis Karimudin, Syarif Thoyib, Eri Sudewo, Chandra Alif, Wahidin, Subianto, dan Nasrun Iskandar. Rapat mempertegas tuntutan golongan pemuda agar proklamasi segera dilaksanakan dan dilepaskan sama sekali urusannya dari pengaruh Jepang. Mereka mengetahui bahwa Bung Karno dan Bung Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan setelah disetujui rapat PPKI tanggal 16 Agustus 1945. Oleh karena itu, kedua tokoh harus didesak. Hasil rapat ini segera disampaikan pada Bung Karno oleh wakil pemuda yang terdiri atas Wikana, Darwis, Suroto Kunto, dan Subadio. Pertemuan ini tidak menghasilkan apa-apa, sebab Bung Karno tetap kukuh pada pendiriannya untuk meminta persetujuan PPKI. Para pemuda menyadari bahwa gerakannya harus didukung oleh kekuatan senjata dari Peta dan Heiho. Untuk kepentingan itu, 2 orang pemuda, yaitu Yusuf Kunto dan Surahmat, menghubungi asrama Peta di Jalan Jagamonyet. Mula-mula, permintaan pemuda ditolak oleh Shodancho Singgih. Tetapi, permintaan itu berhasil setelah ia mendapat desakan dari Khairul Saleh. Secara diam-diam, Peta memberikan senjata kepada para pemuda yang disimpannya di asrama dan beberapa rumah mereka. Pada tengah malam, para pemuda dan mahasiswa berkumpul di Jalan Cikini 71 untuk membicarakan kegagalan membujuk Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka memutuskan untuk membawa 2 pemimpin bangsa itu keluar kota agar memproklamasikan di sana. Teman-teman, kalian telah selesai mendengarkan isi artikel yang pertama. Sekarang dengarkanlah artikel yang kedua berikut ini. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada malam hari, tanggal 15 Agustus 1945, terjadi perbincangan yang menegangkan antara Wikana, Khairul Saleh, Darwis,
dan kawan-kawan dengan Soekarno di kediamannya di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka mendesak agar Bung Karno dan Bung Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu sidang PPKI tanggal 16 Agustus 1945. Namun kedua tokoh tersebut menolak permintaan para pemuda. Setelah gagal meyakinkan kedua pemimpin tersebut, para pemuda mengadakan rapat di Cikini 71 dan bersepakat untuk mengasingkan kedua tokoh ini ke Rengas Dengklok. Bung Karno dan Bung Hatta dijemput oleh anggota PETA pada dini hari saat hendak makan sahur dan dibawa ke Rengas Dengklok. Hampir sehari penuh, Soekarno dan Hatta berada di tempat itu. Meskipun para pemuda menginginkan kedua tokoh itu segera melaksanakan proklamasi tanpa ada kaitan dengan Jepang, mereka tetap tidak berani memaksakan kehendaknya kepada kedua tokoh tersebut. Sekali lagi, para pemuda gagal mendesak agar Bung Karno dan Bung Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di sana. Sementara itu, di Jakarta tercapai kesepakatan antara Ahmad Subarjo, wakil dari golongan tua, dan Wikana, wakil dari golongan muda, agar proklamasi harus terjadi di Jakarta. Hal itu didukung pula oleh kesediaan Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk menyediakan tempat tinggalnya sebagai tempat pertemuan dan bersedia menjamin keselamatan mereka. Berdasarkan kesepakatan itu, Ahmad Subarjo ditemani Yusuf Kunto berangkat menuju Rengas Dengklok menjemput Soekarno dan Hatta. Sewaktu rombongan sampai di Rengas Dengklok, hari sudah mulai gelap. Di tempat itu, Ahmad Subarjo berhasil pula meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi akan diumumkan pada 17 Agustus 1945. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dilepaskan oleh para pemuda dan kembali ke Jakarta dengan jaminan dari Ahmad Subarjo. Kedua tokoh ini sampai kembali di Jakarta pada malam harinya. Setelah mendengarkan dua artikel tersebut, kerjakanlah tugas aktivitas 2 berikut ini. 1. Tulislah dan pentaskanlah naskah drama tentang peristiwa Rengas Dengklok berdasarkan bacaan tersebut. Beberapa hal yang perlu ditampilkan dalam drama antara lain alasan para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan, alasan golongan tua menolak permintaan golongan muda, dan negosiasi antara golongan tua dan golongan muda sehingga Soekarno dan Hatta dapat kembali ke Jakarta. 2. Kerjakan tugas secara kolaboratif atau berkelompok. 3. Tuliskan naskah drama atau bermain peran di buku tulis atau media lainnya. 4. Pentaskan naskah drama yang telah kalian susun di depan kelas atau dalam bentuk video, film pendek, maupun bentuk lainnya. 5. Kalian dapat menggunakan sumber sejarah primer dan sekunder untuk mendukung penyelesaian tugas ini. Teks bacaan pada aktivitas 2 menunjukkan adanya perbedaan pendapat golongan tua dan golongan muda terkait proklamasi kemerdekaan. Bagaimana pendapat kalian mengenai perbedaan itu? Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar terjadi, mengingat adanya perbedaan sikap dan strategi dalam menghadapi Jepang. Pengumuman kekalahan Jepang yang mendadak membuat para pemuda bergerak untuk merebut momentum. Sementara itu, ketiadaan sikap tegas dan pengumuman resmi dari pemerintah Jepang di Indonesia membuat golongan tua memilih bersikap hati-hati. Bagaimanapun juga, Jepang masih memiliki kekuatan dan persenjataan di Indonesia. Meskipun demikian, baik golongan tua maupun golongan muda sebenarnya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Demikianlah pembahasan pada subbab B.
Pada bagian selanjutnya, kalian akan mendengarkan materi baru dari subbab C, yaitu tentang detik-detik proklamasi. Tetap jaga fokus dan semangat kalian ya!